Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita pada acara yang diselenggarakan oleh Zaid bin Sabit Waris Center, yaitu 40 motivasi waris Islam. Motivasi yang kedua adalah status kepemilikan aset warisan. Sebagai masyarakat timur, seringkali kita suka sungkan dalam menjelaskan status kepemilikan sebuah harta. Terutama apabila harta tersebut lama bertahun-tahun digunakan secara bersama atau mungkin didapatnya pun secara bersama-sama. Hal ini yang sering menjadi hambatan untuk terlaksananya pembagian waris secara hukum Islam. Padahal secara hukum, harta yang akan dibagikan adalah harta yang milik penuh almarhum yang telah meninggal dunia. Maka di sini perlu ada kejelasan status kepemilikan agar dipastikan harta ini adalah 100% milik almarhum. Dan itulah yang akan dibagi waris. Adapun harta yang bukan milik almarhum tentu tidak akan dibagi. Disinilah pentingnya memperjelas status kepemilikan sebuah aset warisan. Namun terkadang di antara kita berkata, udahlah, ini milik sama-sama. Masa suami istri harus dibatasi kepemilikannya? Nah, pandangan seperti ini sebenarnya keliru. Walaupun sudah bertahun-tahun berpasangan sebagai suami istri, namun hal itu tidak menjadikannya kepemilikan menjadi tercampur tanpa jelas batasannya. Memang suami istri sudah sekian tahun hidup bersama, saling membantu. Suami bekerja dibantu istri, suami mendapat penghasilan dibantu istri. Namun kepemilikan harta antara suami istri pun harus diperjelas. Mana punya milik suami, mana milik istri. Agar ketika salah satunya meninggal dunia, makanya akan dibagikan hanya harta milik yang sudah meninggal dunia. Semisal suami yang meninggal, tentu harta suami saja yang akan dibagi. Adapun harta istri, tidak. Sehingga penjelasan tentang status kepemilikan adalah suatu keharusan, suatu keniscayaan. Karena tampaknya maka pembagian warisan akan sulit untuk dilaksanakan. Misalkan, ya, sebuah rumah dibeli hasil usaha suami istri, maka harus diperjelas kepemilikan rumah tersebut. Berapa bagian yang menjadi milik suami dan berapa bagian yang menjadi milik istri. Nah, yang menjadi milik suami, jika suami yang meninggal, itulah yang dibagikan. Ya, jika istri yang meninggal, maka yang menjadi milik istri itulah yang dibagikan. Namun terkadang juga, ya, antara suami istri, ya, karena istri merasa sudah banyak membantu suami, istri merasa memiliki hak atas harta suami tersebut. Hal ini juga menjadi latar belakang, ya, undang-undang dalam KHI, yaitu Kompilasi Hukum Islam yang disebut dengan harta milik bersama. Ya, di mana ketika seorang sudah menikah, ya, bersuami istri, maka otomatis harta mereka menjadi milik berdua. Nah, tentu ini pemahaman yang perlu diluruskan. Karena kepemilikan dalam Islam itu jelaskan sebab-sebab kepemilikan. Dan tidak ada sebab kepemilikan disebutkan adalah pernikahan. Pernikahan tidak menjadikan istri memiliki harta suami. Pernikahan hanya menjadikan istri berhak mendapatkan nafkah dari suami. Dan suami juga berkewajiban memberi nafkah kepada istri. Dan jika suami memiliki harta lebih dari apa yang dibutuhkan, memang suami dianjurkan untuk memberikan lebih dari sekedar nafkah. Ya. Nah, sehingga apa yang sudah diberikan suami kepada istri, itulah yang sah menjadi milik istri. Ya. Jadi kejelasan dari kepemilikan harus diperjelas mana batasannya. Ya. Begitu juga jika seorang istri memiliki harta, misalkan hadiah, warisan, ya, maka itu pun menjadi milik istri, bukan jadi milik bersama. Nah, ini yang harus diperjelas. Ya, harus diperjelas. Sebelum meninggal dunia, maka sebaiknya setiap kita mempertegas dan memperjelas batasan-batasan kepemilikan. Sehingga ini milik siapa, ini milik siapa. Karena terkadang ada seorang anak mengklaim, ini milik saya. Almarhum ayah sudah memberikan kepada saya. Padahal mungkin belum tentu. Bisa jadi almarhum hanya memberikan hak guna, bukan hak milik. Atau mungkin terkadang almarhum meminjam nama, tapi tidak memberikan sebagai hibah. Inilah yang harus diperjelas agar permasalahan dalam pembagian warisan menjadi mudah.
Karena prinsipnya harta yang dibagikan dalam waris Islam adalah harta yang sepenuhnya milik yang sudah meninggal dunia. Adapun yang bukan miliknya tentu tidak akan dibagikan. Mudah-mudahan hal ini menjadi jelas buat kita semua. Sampai ketemu lagi di motivasi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.